Itu cerita-cerita dari teman-teman security. Lah dek kamu Dan aku pun mengalami apa? juga itu. Yang villa paling ujung ini. Ayulan 27. Wena. Apa arti dari alam dan pendakian buat Mr. Kadek? Selanjutnya dari Mas Fade Bolang. Weh, seniorku. Mas Fade Bolang. Masku. Apa tujuan hidupmu? Terus mungkin untuk Cito udah ya. Nanti kita berlanjut di pertanyaan teman-teman. Nah, ini mungkin pengalaman yang biasa konten kreator diceritain. Itu cerita horor. Tapi selain di gunung pernah? Ada. Di mana? Ada. Waktu di Bali juga. Di Bali. Oh iya. Apa-apa? Seru kayaknya. Serem mesti. Kalian yang pernah tinggal di Bali atau liburan di Bali itu kan pernah ya, apa bisa dibilang di sana itu kan sangat sakral tempatnya. Banyak tempat sakral. Kayak pohon itu dikasih kayak apa namanya? Kamben atau baju. Terus dikasih sajen, dupa itu kan banyak di sana. Nah, itu aku kan dulu pertama kali security hotel kan itu kan pindah 2 kali aku. Yang hotel pertama itu kan luasnya kurang lebih hampir 60 hektar. Dan itu yang di resortnya sih nggak apa-apa. Aku kan dulu sempat pindah klaster. Aku 8 bulan tuh 4 bulan di 4 bulan aku di resort. Yang bagian resort itu yang gedung-gedung bertingkat kayak restoran, terus hotel, office gitu. Yang nggak enak yang ini, yang di villa. Padahal hotelnya tuh kan kayak bisa dibilang letter S atau letter L gitu ya. Ini yang VIP, ini yang resort, ini yang villa. Yang villa tuh agak ke sana. Dan itu tempatnya tuh dulu tuh ya kayak gitu tanda kutip lah, agak banyak cerita horornya dari pekerja, terus dari asal usulnya. Di luar hotel itu ada sumur tua di situ. Dan itu tempatnya paling ujung. Nggak mau aku nyebutin nama tempatnya. Nanti takut aku. Makanya ada itu villa itu paling ujung, paling besar sendiri. Dan di situ harus dijaga kurang lebih 2-4 security. Yang depan 2, yang belakang 2, tapi harus berpencar, nggak boleh jadi satu. Itu banyak cerita di situ di villa. Apa? Kira-kira kejadiannya apa? Kejadian banyak, pintu terbuka sendiri, terus lampu, ada suara orang jalan, orang duduk. Itu cerita-cerita dari teman-teman security. Lah dek kamu? Dan aku pun mengalami apa? Juga itu. Yang villa paling ujung ini. Itu namanya Villa Dimension. Tak kasih tahu aja namanya aja. Hotelnya jangan. Itu Villa Dimension. Itu lantai 2. Itu kan panjang. Kayak rumah itu, udah kayak rumah. Itu kan pintunya depan belakang. Nah, itu aku yang bagian belakang, pintu masuknya. Yang pintu depan itu untuk tamu sih sebenarnya. Yang belakang itu untuk logistik, untuk yang housekeeping, untuk bekerja, untuk bersih-bersih itu dia lewat belakang. Nah, aku jaga di situ. Padahal itu jam 10:30 malam. Padahal kalau security kan tugasnya ngecek. Itu kan dulu belum ada tamunya. Kan hotel baru kan. Jadi setiap kita patroli kalau nggak jaga itu pintu-pintu itu dicek. Terkunci ndak. Kalau nggak dikunci kita laporan ke room boy atau ke housekeeping lah, ada yang pegang kunci dulu. Jadi villa ini, kamar ini belum dikunci, kalau nggak gitu villa sekian ini lampunya mati, nah gitu kita harus laporan. Dan itu berdua padahal pas waktu itu aku sama temanku orang Flores, kita ngobrol itu. Aku makan jeruk, itu masih inget aku makan jeruk sama temanku. Kita duduk di depan, ini pintu. Nah, kita duduk di depan kayak gini. Di depan pintu. Kita ngobrol santai sambil rokokan dulu. Itu pintu itu ada yang ngetuk dari belakang. Beneran. Dok. Oleh berdua. Alfred. Aku tahu gitu dia langsung. Dok. Langsung kontak komandan. Fred, ayo menyingkir aku. Langsung merinding.
waktu itu. 2 kali itu udah bikin security 2 ini panik. Beneran, bukannya takut panik karena maling. Karena Iya. barang tak kasat mata, men. Yes. Terus? Gitu kan, kita panik. Pintu ini terkunci. Siapa yang di dalam? Dadah nggak ada yang Nggak ada sama sekali orang. Pintu-pintu depan tuh udah kita cek berdua, itu terkunci semua. Kita langsung dah lari ke depan. Beneran kita takut. Kita ngontek komandan. Dulu kodenya Charlie 1 monitor kan gitu. Masuk Taruna kan gitu. Lapor dan bisa merapat ke Villa The Mansion kan. Ada apa? Nanti saya cerita. Itu di HT. Itu dari rame. Ada apa? Terus yaudah aku kesana. Ada apa? Tadi ada yang ketok-ketok pintu di dalam. Itu komandanku 2 orang. 2 orang sama housekeeping 1. Supervisornya kalau tidak salah. Mana? Terus ayo, saya takut aku kan. Bener aku bilang, saya takut. Enggak apa-apa. Udah ayo jalan. Mana? Itu di pintu situ. Dicek emang terkunci. Oh ya, terkunci. Terus dia pakai kartu card yang supervisornya yang housekeeping, dibuka. Seret. Dicek masuk ke dalam. semua masuk. Aku enggak. Supervisorku itu sama yang housekeeping itu masuk ngecek dalam. Enggak ada apa-apa. Mantap. Ya udah. Mungkin kamu gaduh kan gitu. Asik. Saya cuma ngobrol dan sama makan jeruk aku. Tak kasih tahu jeruk itu. Satu tuh belum tak kupas semua. Oh mungkin dia mau minta. Asik. Diminta jerukku. Sini minta. Diambil 2-3 potong. Terus dia bakar ini rokok. Buat sajen. Dia sembahyang. Udah geser aja. Mungkin dia mau lewat, jalannya kamu tutupin gitu. Itu pikiranku udah pulang ganti sip, pulang ganti sip gitu. Itu masih lama ganti sip. 1 jam setengah jaman sih sebenarnya. Tapi rasanya tuh lama banget, bro. Terus habis itu udah kamu menyingkir aja. Kamu pindah ke depan berdua. Terus ya nanti kamu cek setiap berapa menit cek berdua lah gitu. Itu dapat kelonggaran. Oke siap aku kan gitu. Udah kita geser udah agak tenang. Was tapi bukan itu aja, di tempat spa itu juga gitu. Di tempat spa. Ini masih di satu hotel itu. Satu area. Satu area Mas ya. Itu kan villanya kan ada 3. Dulu adanya Alpha, terus Bravo, Charlie. Aku yang bagian Charlie ini. Villa Charlie ini ada 16 kamar. Dan itu berderet gini. Bersap gini. Jadi jalan, terus ini villanya yang di sini. Nah, ini yang paling ngeri sama yang di sini paling ujung. Itu showering. Kadang suara, kadang ya kalau yang di ujung sini sih cuma showering merinding ya. Sering merinding. Jadi kalau jaga di situ tuh aku nyari tempat yang kalau tiba-tiba ininya muncul, aku langsung lari. Kalau malam itu ya sendiri malah terus. Aku nggak bisa tidur. Jaga malam tuh malah aku nggak bisa tidur. Mending aku melek sampai pagi daripada aku tidur tapi aku ketakutan. Beneran. Wah, ada yang di Bravo itu ada, tapi aku nggak kebagian yang di bagian Bravo ini. Ada juga. Soalnya dulu ada ya, bisa dibilang ada tempat pembunuhan sih di situ. Sebelum bekasnya terus dibikin villa itu. Itulah pengalaman di luar gunung. Kalau yang di rumah sini sih ya biasa lah. Ya biasa kan. Saya tahu rumahmu, bro. Saya udah tahu, bro. Ya sebenarnya sama sih, sini pun juga sama aja. Ini satu tritis kalau bisa dibilang. Iya, ini teman itu. Kalau yang di sini nggak usah dibilang. Nggak usah. Makanan setiap hari. Yes, udah kita bersahabat. Kita bersahabat. Kalau di sana kan beda. Kalau hotel yang kedua itu aman. Aku bisa tidur nyenyak. Ya walaupun agak kadang sih ya kayak waktu aku tidur di jaga pantai kan, yang kalau dua kan dekat pantai.
Kadang tuh aku tidur tuh kayak ada yang ngeliatin. Hmm. Kan dekatnya pura. Beneran. Aku tidur kayak ada yang ngeliatin. Kadang tuh ada yang bayangan. Tidur tuh nggak tidur ayam. Jadi nggak tidur telan. Aku tuh kalau yang hotel kedua tuh tidur cuma gini. Itu ada orang lewat. Kadang ada yang duduk. Gitu. Kadang ada yang ngawasin. Ngawasin tuh ada satu. Itu bener-bener kayak gini loh. Aku tuh diliatin. Sampai ini nggak berani buka. Kerasa ya berarti ya. Oh buka nih. Mantap. Baru tak buka. Terus aku pindah jalan-jalan kayak aku biar nggak ngantuk. Kayaknya seperti itu. Di Bali tuh emang di sana tuh tempatnya. Aku bisa bilang gitu. Berarti sering ya? Sering banget. Itu di lain itu ya keindahan Bali ya. Yes. Ada sisi mistisnya sedikit lah. Itu pengalaman saya, nggak tahu pengalaman teman-teman yang lain. Oke. Ya mungkin itu sesi horor di luar gunung. Kita nggak cerita ya gunung bro. Oke mungkin apa ya? Apa? Sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di IG sama di YouTube, saya mau bertanya soal mungkin ini pengalaman mendaki selama ngonten yang paling berkesan. Yang paling berkesan dulu. Ayo mana? Gunung Raung. Yang paling berkesan. Kenapa? Pacet siap. Pertama itu yang nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Pacet. Dendam saya. Gimana? Duduk nggak jenak. Yes, bener. Pos 2. Nggak jenak. Makan masih lihat kanan kiri. Beneran itu yang semalam di pos 3. Kan kita ngakamnya di pos 3. Itu sebenarnya aku tidur tuh nggak jenak sama sekali. Bangun-bangun yang tak lihat kaki. Duduk tak lihat kaki. Terus treknya gimana? Treknya itu gimana ya? Gunung Raung yang versi Jambiwangi ya. Dia tuh nanjak tapi nggak kelihatan. Iya bener. Waktu itu kan kemarin sebelum pos 3 itu malah nggak kerasa. Nggak sampai area camp. Terus yang lautan pasir yang itu. Wah itu. Keren. Yes. Itu aku takut sebenarnya. Yang tebing. Oh tebing. Ini waktu longsor ya tinggal nama aku ya iya sih. Itu kemarin ngeri ya. Makanya waktu melintas di situ yang tak liatin atas, bukannya jalannya, yang atas. Ini kalau mates ini ya selesai. Siap. Wassalamualaikum. Makanya aku lewat situ tuh was-was. Pengen cepet lewat zona aman. Dan waktu di puncak aku takut sebenarnya. Ambrol. Iya. Bodoh. Bener aku takut. Aku ambrol itu. Bener sih teman-temannya asik semua, kekeluargaannya ada saling tolong menolong. Tapi itu yang di puncak itu lihat ini udah fobia ketinggian kan saya itu orangnya. Sedikit fobia ketinggian terus itu yang tebing itu pacet. Pokoknya Jambiwangi itu the best. Mantap. Orangnya ramah-ramah. Yes, orangnya ramah. Beneran. Yes. Lingkungan situ orangnya ramah-ramah. Teman-teman wajib coba. Dan perjalanannya sangat panjang banget. Melelahkan. Masih lelah perjalanan ke Banyuwangi daripada yang ke Cikure. Beneran. Masa iya, aku lebih kelelahan yang pulang dari Banyuwangi. Kita 4 hari bro di sana. 6 hari. Plus perjalanan. 6 hari. Itu rasanya kayak lama banget waktu di Jambiwangi itu. Kayak seminggu lebih aku di sana. Ngerasa malah gitu ya, aku malah terlalu menikmati. Malah aku yang di Cikure, yang Jawa Barat ini, aku malah menikmati. Kok cepet ya? Kok udah pulang aku gitu. Beneran. Oke. Itu yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya. Sekarang kebalikannya. Mungkin untuk pendakian yang nggak pengen diulangi lagi di Gunung Cemoro. Mantap. Gunung Cemoro. Udah mau dibayar ratusan juta miliaran, saya nggak mau. Mantap. Cemoro ya. Yang kalian tahu yang aku berangkang pakai tas nanti tak kasih itu. Videonya. Itu aduh ampun wis. Aku kalau diajak ke situ aku mendingan aku tidur. Aku tak tidur di rumah. Aku kekel kemarin, ketawaku nggak ngempet wes. Los saya. Treknya itu cuma 2 kaki. Bener.
dan itu yang sebelah kiri loh. Itu kepleset sedikit ya jadi tim SAR. Sama yang tanjakannya itu juga ngeri loh. Gini loh. Wes udah ampun pokoknya itu. Itu yang udah aku nggak mau lagi ke sana. Udah berangkatnya bikin jantung sama nyawa itu tinggal setengah. Iya. Pulangnya nyasar. Wah, wes. Ampun aku pokoknya. Skip. Untuk cerita aja. Next aku nggak mau lagi ke situ. Mending aku naik ke Candi Cetho, beneran. Yes, jadi porter. Iya, jadi porter aku mending daripada naik ke Cemoro. Oke, mungkin itu yang nggak pengen diulangi. Terus apa ya? Mungkin yang pengen untuk saat ini yang pengen didaki selain jadwalku loh ya. Aku pengen explore Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengah itu kayak dulu waktu pertama Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur sudah hampir lah, hampir 30% lah. Asik. Maksudnya sudah nggak terlalu penasaran sama gunung-gunungnya. Sekarang Jawa Tengah. Oke. Karena Jawa apa? Tengah. Selama hidup aku belum pernah yang namanya ngetrip di Jawa Tengah. Kalau Jogja udah mungkin ya. Kalau Jawa Barat kemarin udah cita-citaku udah terjawab. Kita ngetrip seminggu udah lumayan lah. Tahu Jawa Barat itu kayak apa. Sekarang ini Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah, gas. Aku pengen tahu apa ya Jawa Tengah. Dari sisi gunungnya, masyarakatnya, terus kehidupannya, kulinernya. Mantap. Ini emang jadi sasaran nih. Masuk radar. Siap. Kapan? Ya, tit. Oke, selanjutnya mungkin apa ya? Udahlah untuk pertanyaan masalah gunung dan Cito yang perlu ditanyakan mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar. Selanjutnya saya mau kita tanya-tanya ya jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya lewat IG sama YouTube. Kita jawab lewat IG dulu aja. Jadi buka yuk. Oke, lumayan banyak sekali. Mungkin kita jawab semua aja. Kita menghargai teman-teman. Iya, banyak sekali, Bos. Ya, singkat-singkat saja berarti kalau gitu. Iya, singkat. Ini nggak boleh panjang. Dari siapa dulu? Iya, nanti saya sebutin semua. Oke, siap. Oke, ini pertanyaannya apa? Sabar, Bro. Banyak. Ini. Itu. Oke, pertanyaan pertama ini dari Ngacung 19. Ada 2 pertanyaan. Tapi jawab singkat aja. Oke, siap. Jelasin dong Mas, background Mas Kadek itu apa? Background itu berarti apa ya? Basicmu itu di apa? Basic di olahraga. Olahraga, Mas. Olahraga. Basic di olahraga. Oke. Terus sekian banyak hobi, kenapa Mas Kadek memilih mendaki? Karena juga pekerjaan. Asik. Jadi pekerjaan dong. Sekarang saya jadikan pekerjaan ini. Asik. Ya Pak. Ya siap. Nanti saya gaji. Enak. Alhamdulillah. Terus ini dari yang beda. Itu tadi masih dari Ngacung 19. Dari Mbak Eni Kusrini. Mau ke gunung mana Mas Dwi? Mau ke gunung mana? Ada. Habis ini. Oh iya. Habis ini sama kita berdua duet. Nantikan aja. Ini dari selanjutnya dari Dewi.WW9. Nama Kadek kan identik dengan Bali. Apa Mr. Kadek orang Bali? Tadi udah dijawab. Tadi udah dijawab kan? Bukan. So, asli Jawa. Saya kelahiran Surabaya. Dari kecil tinggal di Madiun. Besarnya kerja di Bali. Mantap. Terus kembali ke Madiun. Akhirnya jadi Kadek. Iya. Gak nyambung. Terus ini selanjutnya. Oh, ini dari Mbak Ayulan 27. Apa arti dari alam dan pendakian buat Mr. Kadek? Pertanyaan kok susah ya? Enggak susah, Pak. Apa? Bisa diulangi lagi? Apa arti dari alam dan pendakian buat Mr. Kadek? Artinya, jiwa saya ada di situ. Asik. Saya belajar kesabaran, mengontrol semua. Itu di situ. Dari situ. Intinya itulah belajar mengendalikan diri sendiri. Oke, dari alam dan pendakian. Mantap.
Kalau- Oke, mungkin itu Udah. ditambahi. Kalau pendakiannya mungkin ya ini untuk mengetes fisik aja Ah, sih sebenarnya. fisik, olahraga. Olahraga basicnya Yes. dari situ. Lanjut. Mm-mm. Lanjut, ini dari Mbak Ratna Hermansah. Enak. Kapan mau punya istri lagi? Ini pertanyaannya sangat ngeri. Membangkongkan. Ngeri loh ini Mbak. Wah, ngawur sampean Mbak Ratna Hermansah. Ngeri Saya sekali. Saya minum lagi, Mbak. Mungkin Mbak Ratna mau tit. Kok kelebon rambut? Rambut sopo ya? Gimana bisa jawab apa enggak? Skip dulu, Mbak. Ngeri Mbak sampai tanyanya Mbak. Enggak apa-apa, saya hargai. Skip dulu. Skip. Selanjutnya dari Stefanus KA4. Enak. Aktivitas fisik selain naik gunung apa? Itu tadi olahraga, jogging, renang, fitness, trail run, badminton, Goes. goes, apalagi yang belum tak sebutkan. Renang. Renang wes. tadi udah, fitness, Oke. yaudah. Yes, itu loh. Heeh. Mm-mm. Selanjutnya dari dunia nis. Misal kamu lihat ada orang yang buang sampah sembarangan, kamu omelin atau kamu ambil terus kamu buang ke tempat sampah. Aku ambil, aku kantongin dulu. Oke, Sampai base camp baru tak buang. mantap. Itu kebiasaan Iya, kita sih. kebiasaan kita emang. Kebiasaan kita itu gitu. Mungkin itu Tapi aja. enggak semua, Ini kan ada yang kalau lihat diomelin apa enggak? enggak. Enggak. Aku sih cuek orangnya. Cuek. Ya, biar kesadaran diri sendiri Iya. lah. Nanti takutnya gimana. Kamu ini siapa sih? Nah, Takutnya seperti itu. iya. Kita ambil, kita kantongin. Ya beres. Selesai. Terus dari Mbak Indah _WS. Mas Kadek bantu nih kalau nggak bucin ya tentang sakit hati. Apa itu? Pengalaman hidup. Asik. Itu sebuah pengalaman dan curhatan mungkin ya. Ya itu sama curhatan juga. Terus ini selanjutnya dari Titi Juno Sotai. Lebih suka sunrise atau sunset? Apa yang sore? Sunset. 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 Aku lebih Sunset, suka Mbak. Sunset. Kenapa? Karena sunset itu sangat indah seperti dia. Asik. Kok gombal sih? Ya pokoknya suka aja. Oke. Suka. Karena kita terlalu bangunnya kesiangan terus. Terus ini daerah ini dari kamu sendiri dong, gak usah wes skip Brexit. Ini dari Akbar Putra 339. Kapan Mr. Kadek nikah? Kasihan ngegombal mulu. Kapan? Mr. Kadek nikah. Kapan Mr. Kadek nikah? Ngegombal mulu. Kasihan Kan ngegombal saya mulu. sudah nikah. Udah nikah, Mas. Saya nikah tahun 2015. Udah itu aja jawabannya. Gombal itu kan tadi curhatan. Gombal itu basicnya Mas Gara. Mas Gara. Oke, jangan dijawab Mas Garanya. Ini dari Mbak Yanti Jogja. Enak. Seniorku. Senior pendakian yang paling berkesan bareng Cito, bukan privatif loh ya, yang bareng Cito. Ya itu tadi yang di Gunung Raung. Oke, yang dari Gunung Raung Mbak Yanti. Selanjutnya dari Syahru Ramadan Wibis. Aduh, panjang sekali. Disingkat Hilang aja. soalnya. Nah, Awal mulanya Cito terbentuk sampai sekarang kompak berempat itu gimana cerita perjalanan? Waduh, ini beda. ini beda Mas. Ini mungkin saya yang jawab. Jawab langsung Eh, aja. Panjang Mas, panjang. Mungkin di sesi nanti Di kalau saya sesi, ditanya. skip Jangan dulu. dong. Skip Skip dulu ya Mas, Tak sepurane. simpen, jawab pertanyaannya nanti. Oke, pendakian paling berkesan dan paling nggak bisa dilupain selain Matan. Ini dari kolor Ijo. kendor. Yang itu tadi kan? Raung ya? Ini yang Gunung Raung. Masih Raung, Mas. Sama yang Cemoro. Yo, Cemoro, tambah Cemoro itu yang ekstrim. Yang ekstrim. Terus selanjutnya dari Clarista Nalu 051. Selama pendakian pernah tidak melihat makhluk tak kasat mata. Jebul larangan. Yang versi Wonomulyo. Wonorejo. Wonorejo. Ya, itu. Yang saya diketawain itu. Yes. Itu nyata sekali itu di belakang saya. Mantap. Sampai senter tuh gini. Senter di bawah Mas Fadil tak minta langsung tak samperin.
Sentere gorene rek aku. Berarti pernah yo. Iya. Iya nek situ. Itu awal. Awal mulai ikut situ. Ya di situ. Pertama kali ngelihat. Pertama kali melihat. Udah, itu Mbak Terus yang sama di kanu itu. Kalau suara di sering. Suara kan sering. Terus ini dari Rizka Avianti. Udah punya anak berapa Mister Garangan? Satu. Satu, Umur 6 Mbak. 6 tahun. Cewek. Oke, selanjutnya dari Agustin Mardiana 2780. Sebagai seorang garangan, lebih suka selingkuh atau diselingkuhi? Aku mending diselingkuhin saja. Ya. Saya sudah sering disakiti soalnya. Asik. Jadi kebal. Ya, udah kebal. Saya suka pertanyaan seperti ini. Mantap. Terus selanjutnya dari Yonas Kia 23 _ Jadi Suleki enggak nih Mister Kadek? Jadi dong. Jadi. Cuma nunggu waktu, Mas. Nunggu waktunya aja, momennya ini belum pas. Terus selanjutnya dari Agustin Mardiana. Tadi udah Tanya lagi. Oh, enggak apa-apa. Kok banyak sekali, Mbak Agustin. Suka di atas gunung atau suka di bawah nge-gym, sepedaan? Sama. Sama. Semuanya saya suka saya. Itu semua, enggak ada Mbak. pilihan lain. Itu emang udah aktivitas saya. Udah kegiatan saya. Oke. Selanjutnya dari Mas Fade Bolang. Wih, seniorku. Mas Fade Bolang. Masku. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupku, aku ingin membahagiakan orang. Aku ingin selalu membahagiakan orang dan ingin selalu melihat orang-orang yang melihat saya itu selalu tersenyum. Jos. Pertanyaan yang sangat jos. Terima kasih Kok pertanyaan jawaban maksudnya? Pertanyaannya juga bagus. Itu Mas Farid. Terus dari Mbak Agustin lagi. Semangat banget Mbak tanyanya Mbak. Jika seandainya dilahirkan jadi artis, pengen jadi siapa? Saya pengen jadi jati diri saya sendiri. Kan seandainya Pak. Oh, seandainya. Iya. Oke. Saya pengen jadi disebutin ini. Enggak apa-apa, los. Siapa ya? Dulu begitu. Mikir saya. Mikir, siap. Pengen jadi kayak ini mungkin. Siapa? Dude Herlino. Dude Herlino. Bakal gorengan. Bukan. Aktris. Dude Herlino aktris wedok. Artis dia. Dude Herlino tuh orangnya sangat tampan dan berwibawa. Mantap. Sangat dermawan juga. Aku gak ngerti sopo kuwi. Oke, selanjutnya dari Esa Aji 90. Mas Kadek bojone pinten? Satu, Mas. Banyak banget. Kok pinten? Kok ngono ya pertanyaannya ya? Terus selanjutnya dari Andreas _Prabowo. Kapan Mister Kadek Suleki, Om? Tadi udah dijawab. Nunggu momen, nunggu waktu. Tetap nunggu momen. Alasannya apa? Gak siap. Jangkrik gak siap dong. Hujan. Kan masih hujan kan? Yes. Aku masih malas. Aku masih malas bertemu dengan air. Asik. Aku mending bertemu dengan dia. Asik. Dia terus. Terus selanjutnya dari Avandi _Hari. Mau nanya jalur terlandai di MT Lawu. Jalur terlandai. Menurutmu lah? Ya, Cemoro Kandang. Nah, bener. Cemoro Kandang itu wih santuy banget. Mantap gitu. Apalagi habis pos 2. Wih. Kayak enggak naik. Itu gini aja. Gini aja. Enggak bakal capek. Tapi habis itu ya. Terus selanjutnya dari BNZXYO. Namanya apa itu, Mas? Info pergerakan, Mas. Pergerakan apa ini? Maksudnya apa ini, Mas? Pergerakan. Hati saya selalu bergerak. Asik. Hatinya yang bergerak. Terus selanjutnya ini dari Rohmat. Cuma bilang gas aja, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Gasnya masih. Terus selanjutnya umur Mister Kadek pira, Om? Saya kelahiran 93. Jadi itu umur aja. saya itu 28 tahun. 28. Saya Taurus, orang Taurus saya. Raurus. Enggak tahu keurus.
Terus selanjutnya dari Hengki underscore Sabiru, gimana cara izin ke istri supaya dibolehin naik gunung? Lebih susah minta izin ketimbang minta maaf. Gimana caranya minta izin istri? Ya izin aja, izin mau syuting gitu aja udah selesai. Iya. Istrinya kita santai-santai. Santai-santai. Bos. Soalnya gimana? Nyonya ngasih kebebasan, saya ngasih kebebasan juga sama nyonya. Jadi walaupun tetap ada batasannya, tapi ya itu. Gampang Mas kalau kita izin itu. Sama-sama enak. Iya. Jadi nggak ada larangan kamu harus gini nggak ada. Mantap. Kita orangnya demokratis. Komitmen yang penting. Komitmen yang penting. Terus selanjutnya dari Yogi Faiz. Mau tanya Mas, kalau alam liar itu cara menjinakkannya gimana? Sepul aja. Nggak bisa bro. Iya nggak bisa dijinakkan. Malah diri kita sendiri yang harus dijinakkan. Iya. Kita mengikuti alur alam aja. Kita yang harus beradaptasi. Oke, mungkin selanjutnya dari CKB Order. Nggak ada niatan triple S Mas. What is triple S? Sumbing Sindoro Slamet. Next. Yes. Next nanti kan Mas? Nanti kan. Cita tuh penuh dengan kejutan. Yes. Terus selanjutnya dari Alta Misalta F0. Nomor sepatumu piro Mas Kadek? Nek podo ukuranku aku njaluk sepatu deh. Tak kira arep nukokne sepatu ya aku dipasen numpak. Mas arep mau dikirimin sepatu ternyata mau minta. Aku nggak punya sepatu banyak loh, cuma dikit di rumah. Ukuran 40 kalau nggak 41. Itu udah 2 itu. Kalau size-nya Indonesia itu biasanya 41. Kalau size-nya luar negeri itu 40 biasanya. Yes. Terus selanjutnya dari Ita Arumsari, bagaimana perasaan Mr. Kadek setelah menjadi bagian dari Cito Adventure? Perasaanmu piye, Pak? Seneng banget. Senangnya gimana? Apa senangnya? Ya lebih dikenal. Ya mungkin lebih dikenal banyak orang sih. Dan handphone itu setiap hari tuh nggak pernah istirahat. Hampir 24 jam tuh bunyi terus. Saya akui itu. Tapi emang kalau dibilang risih enggak kalau saya. Kan ada kan privasi. Yes. Kalau artis-artis yang udah terkenal, oh ini privasi saya ini. Nah, itu kalau saya masih menikmati semua itu. Yeah. Jadi sebisa mungkin saya bales DM kalau ya itulah cerita situ. Kita enggak eman kok kalau bales di komen itu. Dan apa ya? Kita itu siapa gitu loh Mas. Iya. Kita tuh bukan siapa-siapa tanpa kalian. Bener. Ya mungkin itu Mbak Ita Arumsari. Selanjutnya dari Sulastri Ragil. Mr. Kadek, pengalaman di gunung mana yang jadi terkesan dan kejadian apa? Yang terkesan ya yang Raung tadi. Raung, Mbak. Kejadiannya ya pacet itu yang nggak bisa tidur berhari-hari itu. Pikirannya itu nggak puncak. Nanti kena pacet enggak gitu itu. Wes itu. Itu. Selanjutnya dari Pak Breng _ ada rencana nikah lagi enggak? Ya oh astaga, makasih gitu aja. Doanya teman-teman. Kok gitu ya? Kok gitu tuh? Skip dulu. Alvarez Firman, sudah dapat asen berapa dari YouTube? Wih banyak Mas kalau di total. Bulanannya yang minim. Alhamdulillah. Yang penting masih tetap berkarya. Iya, pokoknya teman-teman bisa bahagia nonton Cito. Yang penting Cito tuh masih bisa upload berarti masih dapat AdSense. Mungkin nanti di sesi saya aja kalau ada. Tetap ada nanti saya yang jadi hostnya. Oke, selanjutnya dari Rama _neck. Tips dan trik menjadi garangan level up. Mantap itu ini. Bergurunya harus lama. Itu bergurunya harus 100 tahun. Terus puasanya harus 50 hari 50 malam. Mantap. Minumnya air sungai. Asik. Itu serius apa bercanda? Bercanda. Oke. Enggak ada trik dan tip, Mas. Enggak ada trik dan triknya. Terus selanjutnya dari DNYNNDT. Boleh nggak Mas
boleh nggak Mas suami istri bermesraan di atas gunung? Menurutmu? Ini kan kamu, buat kamu. Boleh sih, tapi harus ada normanya. Etika lah. Boleh berarti. Ya boleh, maksudnya berpegangan tangan. Oke, iya, cuma sekedar itu ya. Sekedar itu. Soalnya di gunung itu rumah orang. Yes. Kita bertamu di situ. Ya boleh Mbak, cuma sih ada batasannya Iya, lah, cuma harus pegangan, tetap- pelukan itu wajar. Tetap harus ada batasan. Harus dikontrol. Oke, selanjutnya dari Mbak Arui Rianti 21. Masih ingat tantangan dari Mas Yunus untuk solo hiking Lawu Singolangu kan Mas? Masih Masih ingat. Dan Pak. banyak DM yang tanya, Mister Kadek kapan solo hiking, Mister Kadek solo hiking. Nunggu musim kemarau, aku jawabnya gitu. Padahal itu bercanda. Oke, selanjutnya dari Yunanda_TH. Belakangan ini Mas Kadek nggak tahu ikut ngalas kemana. Ini pertanyaan Tadi- yang bagus tadi. ya udah. Kan karena kesibukan. Karena kesibukan dan juga mungkin ini ada job yang mungkin nggak bisa aku ikut, yang kayak nganter tamu, yang cuma masa iya tamu satu yang nganter lima orang, empat orang. Kan nggak lucu Iya. kan gitu. Ya kita bagi tugas lah, ya seperti itulah bro jawabannya. Terus selanjutnya dari Padma Sudari. Mister Kadek orang Balikah? Bukan, saya asli orang Jawa, kelahiran Surabaya. Oke, selanjutnya dari Tomaru. Jika tersesat di gunung, di antara ketiga tim Cito, Anda lebih milih tersesat bersama siapa? Kok ngono? Ya bareng-bareng dong. Ini milih Pak. Hah? Maksudnya dari saya, Mas Fadil apa Mas Farid? Lek pengen tersesat, Nek pengen tersesat, milih dengan siapa? harus salah satu apa sih? Iya, salah satu. Ini pilihan salah Mungkin satu. sama kamu aja bro. Sama saya. Soalnya gitu? kalau panik kita sama-sama Oh, panik. iya, siap. Cemoro Mantap. itu pokoknya itu. Kita pernah bingung, tapi nggak tersesat. Bingung itu di manjatan pertama kali. waktu Itu kita pertama bingung. Kita bingung. Itu kita bener-bener nol informasi sama kukusan. Kukusan. Dia juga bingung. Kita muter-muter. Tapi pilihannya tetap kita kembali. Kembali. Nggak nekat. Nggak nekat. Kalau sudah mentok, kita cari aman. Oke. Terus mungkin itu aja untuk dari IG. Selanjutnya Udah. ya sudah, ganti dari YouTube. Ada lagi banyak banget. Tinggal dari YouTube ini. Nggak tahu dari YouTube sama apa enggak. Mudah-mudahan sama. Biar nggak jawab capek jawabnya. Dari YouTube. Oke, ada 47 pertanyaan. Banyak banget. Oke, ini dari Sutiono. Mungkin dari bawah dulu ya. Scroll. Oh, enggak, sama aja, Pak. Sama aja. Dari yang terlama aja lah. Saya sebentar. Boleh lah. Mudah-mudahan sama. Oh, ini dari Gunung Penanggungan, ini udah tak jawab. Aku mau tanya, ini dari Titin Asmiati dari Bekasi. Aku mau tanya kapan Mas Kadek solo. Waktu itu kan tim Cito sempat bilang kayaknya seru. Itu tadi udah dijawab. Tadi udah jawab, Mbak. Nunggu momen. Yes. Oke, ini dari channel Judes. Salam cemungut dari Hongkong kawan-kawan. Halo, Oke, salam balik. salam balik. Oke, kapan ke Penanggungan Mas Cito? Ini saya tuh, buat saya tuh. Ya nanti aja lah. Gampang. Saya sudah ke sana kemarin. Mungkin rekomendasinya Mas bisa komen. Yang paling suwepi, yang paling mantul. Via apa ya? Bajulan. Bajulan wilis, Pak. Apa? Aku lupa ya. Ada yang candi-candi itu. Yang jalur terpanjang. Katanya mbaknya yang. Oke, ini dari Galang-Galang Kebonsari hadir Mas, semangat. Oke, Mas. Semangat. Selanjutnya dari Sutiono. Tanya lagi? Enggak, tadi belum tak jawab. Saya hanya berharap semoga setiap pendakian timnya selalu lengkap. Karena ada 4 anggota, 4 karakter berbeda yang disatukan itu benar-benar mantul. Terima kasih. Ya semoga
ke depan semakin sering berempat. Kadang ya itu Mas, kesibukan masing-masing itu nggak bisa ditentuin. Soalnya kita punya kehidupan juga di luar YouTube. Betul. Tapi kalau emang dukungannya lebih baik dan terutama adsense-nya lebih tinggi, nanti kita bisa goes terus. Kok goes? Nanjak terus. Itulah. Terus selanjutnya dari Dulatif aja. Anakmu. Dulatif aja anakmu. Tetap semangat untuk Mas itu. Ditunggu cerita Lawu. Aduh, Lawu lagi Mas. Skip Mas, skip. Terus dari Wati Irna. Mas kapan ke Semeru? Kayaknya seru tim Cito daki Gunung Pasir Berbatu. Ini kok udah dibales ya? Oh ini. Ke Semerunya belum buka. Iki kok pertanyaannya jadi ke saya ya? Saya tak cariin yang punyamu ya. Iya. Untuk Bang Gara alias Mr. Kadek, bagaimana cara mengembangkan bakat gawe pantun dan gombal? Spontanitas. Yes. Kita nggak ada bakat. Nggak ada bakat sama sekali. Jadi kalau ada yang mancing enak, kita nggarapnya. Kalau kita langsung mikir sendiri, wah susah banget. Yes. Harus ada pancingan. Saya tak cari yang punyamu. Pendakian nggak sama Mr. Kadek, kurang seru rasanya nggak ada teman bercanda. Dari Krisna Prameswara. Dijawab. Iya. Karena saya orang yang paling usil. Yes. Saya yang paling nyablak di Cito itu Iya. saya sama Mas Fadil sebenarnya. Kalau beda ya, Mas Farid kan pendiam, tapi kalau sudah nyeloteh kan juga lucu. Ngomeri. Tapi kalau saya sih emang dari pabriknya sononya itu udah kayak gitu orangnya. Jadi harap dimaklumi kalau saya itu cerewet. Mantap. Mas, tim Cam sejak kapan? BC-nya di mana? Timnya berapa orang? Cam itu, nama Cam itu baru 3 tahun. Terus BC-nya di rumah dia. Untuk sementara di rumah dia. Ini saya kasih tahu lagi, teman-teman Cito itu kalau pengen ketemu kita, ya, ketemu kita berempat, itu bisa main ke Madiun, DM saya. Saya persilahkan siapapun boleh main ke rumah saya. Tapi syaratnya harus DM dulu. Saya nggak mau kasih alamatnya yang ini. Pokoknya DM welcome untuk teman-teman Cito. Yes. DM aja. DM aja. Nggak usah sungkan pokoknya. Mas Kadek, saya pengen main ke Madiun. Boleh saya nginep sehari 2 hari atau seminggu? Silahkan. Pak RT-nya bapak saya sendiri soalnya. Jadi kalau pengen main ke Madiun, explore Madiun, pengen ketemu tim-tim Cito gimana kocaknya, ya monggo. DM saja. Yes, DM pokoknya. Terus ini terakhir dari Endang 22. Duh, kapan daki berempat lagi paling suka, seru soalnya. Tak kasih tahu nanti untuk pendakian selanjutnya yang berempat. Itu rencana saya ke jalur barunya Gunung Wilis. Untuk kemana nantikan. Itu tinggi banget. Nantikan pokoknya. Saya masih nyari info. Iki. Semi berasa. Lah iki. Orang nggak ada yang tak kasih tahu ini di video ini ya. Iya, aku baru tahu ini, baru denger ini dia soalnya bilang masih gitu. Nyari info, Bro. Nah, ini. Oke, mungkin udah ya untuk pertanyaannya Alhamdulillah. Udah cukup lah. Ini durasinya udah lama ya. Tadi berapa? Tadi waktu sebelum tanganmu 1:40. Paling 1 jam lebih dikit lah. 1,5 jam itu belum diedit, aman. Ya mungkin untuk ngolas dari bersama Mr. Kadek udah sekian. Terima kasih. Dan mungkin selanjutnya mungkin ada pesan-pesan dari Mr. Kadek untuk teman-teman soal apapun. Apa ya? Tetaplah tersenyum walaupun apa yang kamu rasakan. Kok ngono ya? Tetaplah. Curhat lagi Pokoknya dong. Tetap tersenyum, tetap bahagia apapun yang kalian rasakan. Oke? Cita Santri Madiun. Gas. Ya mungkin sekian dulu untuk obrolan ngolas bersama Mr. Kadek. Untuk selanjutnya ngolas sama tim Cito itu sama Mas Fadil. Itu soalnya gabung kedua. Nanti bisa tanya-tanya lagi, tak buatin story sama ya kayak Mr. Kadek.
bisa teman-teman. Untuk Mas Farid nanti terakhir, soalnya kan terakhir baru masuk. Dan pokok membagongkan semualah perjalanan ketemunya itu. Oke, siap. Aku juga mau bikin pertanyaan Iya Mas dong. Fadil. Aku juga banyak malahan Mas Fadil itu. Wes, jos. Saya mah tertarik sama Mas Fadil sama Mas Farid. Mm-mm. Nanti itu pasti lama lagi durasinya sama dua Lama orang itu. Ya mungkin nanti kalau emang setuju kita buat lama, terutama Mas Fadil. Aku penasaran sama Mas Mas Fadil. Fadil ini anaknya sangat-sangat bikin orang penasaran. Namanya kan kita sebut Fadila Goib. Iya, Fadil. Ya itu dah. Goib. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Oke. Ya mungkin karena udah malam ini, udah jam 11. Iya. 11 kurang 3 menit Dan di sini. saya besok harus OTW. Yes. Ya terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ngolas kali ini bersama Mr. Kadek. Ya kalau ada yang mau ditanyakan Mr. Kadek bisa DM atau tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Gas. Terima kasih.